Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Kusdianto Setiawan dan Bapak Ibu dosen Puguji. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ferry Sungkunon, mahasiswa Pascasarjana FEB UGM kelas Semba 41B. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi Pembangunan Regasifikasi LNG untuk Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas di Merauke. Adapun sistematika presentasi saya terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Bagian pertama, pendahuluan. Kebutuhan gas di Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga 2 kali lipat di tahun 2030, di mana pendorong utamanya adalah peningkatan kebutuhan sektor listrik, pupuk, dan industri. Kemudian sejalan dengan target pemerintah untuk memenuhi Nationally Determined Contribution pada tahun 2030 dan juga net zero emission di tahun 2060, maka diperlukan adanya transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan. Hal yang ketiga adalah PT Pertamina Persero mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan gasifikasi pembangkit-pembangkit milik PLN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri SDM nomor 13 K tahun 2020 tentang penugasan pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG yang terakhir kali diperbarui melalui Kepmen SDM nomor 2K tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022. Sesuai dengan Kepmen SDM tersebut, maka untuk wilayah Maluku dan Papua Selatan terdapat 10 pembangkit yang perlu untuk digasifikasi, dan untuk penelitian kali ini akan berfokus pada 2 pembangkit yang berada di Merauke dengan kapasitas total 40 MW dengan kebutuhan gas rata-rata sebesar 3,89 BBTUD. Di sebelah kanan terlihat skema yang menggambarkan lokasi PLTMG di Merauke yang akan mendapatkan suplai LNG dari kilang tangguh LNG di Teluk Bentuni yang akan diangkut menggunakan mini LNG carrier. Untuk pertanyaan penelitian adalah, apakah investasi yang dilakukan perusahaan sebagai penyedia infrastruktur regasifikasi LNG di PLTMG Merauke layak untuk dilakukan? Dilihat dari parameter keputusan investasi. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis kelayakan investasi proyek infrastruktur regasifikasi LNG di PLTMG Merauke 1 dan Merauke 2. Bagian kedua, kajian pustaka. Penelitian kali ini akan banyak membahas tentang penganggaran modal, di mana penganggaran modal itu sendiri meliputi 2 bagian utama, yaitu memperkirakan aliran kas yang diterima dan yang dikeluarkan dari hasil investasi tersebut, dan bagaimana kemudian aliran kas dievaluasi sehingga diperoleh kesimpulan apakah usulan investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Untuk parameter yang digunakan dalam penilaian, yang pertama adalah net present value, di mana net present value merupakan nilai saat ini atas perkiraan arus kas di waktu yang akan datang. Untuk kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan NPV adalah jika NPV lebih besar dari 0 maka investasi dapat diterima, namun jika NPV lebih kecil dari 0 maka investasi ditolak. Indikator selanjutnya menggunakan internal rate of return, di mana internal rate of return adalah tingkat diskonto yang menyamakan present value aliran kas yang masuk dengan aliran kas keluar, di mana ketentuan pengambilan keputusan adalah jika IRR lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan maka usulan investasi diterima, namun jika IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang disyaratkan maka usulan investasi dapat ditolak. Parameter yang ketiga adalah profitability index, di mana profitability index adalah present value atau nilai saat ini dari aliran kas yang masuk dibagi dengan present value dari aliran kas yang keluar. Pertimbangan pengambilan keputusannya, jika profitability index lebih besar atau sama 1 maka usulan
dapat diterima, namun jika profitability index lebih kecil dari 1, maka investasi akan ditolak. Selanjutnya adalah discounted payback period, di mana memperkirakan seberapa cepat investasi dapat kembali dalam satuan waktu. Teori mengenai regasifikasi LNG, di mana proses regasifikasi adalah proses untuk mengembalikan bentuk cair LNG ke dalam bentuk gas sebelum nanti akan diproses dalam proses lanjutan. Dalam proses regasifikasi LNG digunakan vaporizer untuk merubah bentuk cair ke bentuk gas. Kemudian terkait dengan satuan energi yang digunakan di dalam bisnis LNG adalah MMBTU atau Million British Thermal Unit, di mana BTU secara definisi diartikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 1 pound air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Bagian ketiga, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam analisis kelayakan investasi ini adalah beberapa kriteria pelanggaran modal, antara lain net present value, internal rate of return, profitability index, discounted payback period, dan juga menggunakan sensitivity analysis. Perhitungan dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama, membuat analisa perkiraan aliran kas atau cash flow analysis. Yang kedua, melakukan evaluasi kelayakan investasi. Yang ketiga, melakukan uji sensitivitas. Dan yang keempat adalah menarik kesimpulan atas kelayakan investasi. Gambaran umum mengenai perusahaan, PT XYZ adalah sebuah anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang penyediaan infrastruktur gas, pemrosesan gas, dan niaga gas bumi. Yang kedua, PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan penyedia listrik yang bergerak di bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Untuk proyek sendiri, PLTMG Merapi 1 dan 2 dibangun di lokasi yang bersebelahan, di atas lahan seluas 20 hektar di Desa Karangindah, Kecamatan Merauke, di Provinsi Papua Selatan. Bagian keempat, analisis dan pembahasan. Terdapat beberapa asumsi teknoekonomi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah durasi konsumsi atau EPC selama 1 tahun, umur hidup atau lifetime selama 20 tahun, depresiasi menggunakan metode straight line, eskalasi operation and maintenance sebesar 2% per tahun, WACC sebesar 10,56%, PPH sebesar 20%, tarif regasifikasi sebesar 4,65 US dollar per MMBTU, serta pertumbuhan listrik sebesar 4,9% tahun. Kemudian hasil dari analisis cash flow yang dilakukan diringkas sebagaimana tabel berikut ini. Untuk nilai NPV sebesar 18.822.100 US dollar, nilai IRR sebesar 23,9%, profitability index sebesar 2,03 kali, dan discounted payback period dalam waktu 7 tahun. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas dengan melakukan perubahan naik 30% dan turun 30% untuk masing-masing variabel yang mempengaruhi NPV, dan disajikan dalam tabel serta tornado chart berikut ini. Dapat terlihat bahwa variabel yang paling sensitif mempengaruhi NPV adalah volume dan tarif. Angka yang sama dilakukan terhadap IRR dengan melakukan perubahan menurun 30 dan naik 30% untuk masing-masing variabel, dan disajikan dalam tornado chart berikut, dan didapatkan hasil yang sama bahwa variabel yang paling sensitif mempengaruhi IRR adalah volume dan tarif. Untuk melengkapi kajian, maka dilakukan analisis simulasi menggunakan Monte Carlo, di mana variabel input yang digunakan adalah volume permintaan, diartikan sebagai DT, di mana kita ketahui bahwa volume permintaan ini merupakan satu variabel yang berada di luar kendali dari manajemen perusahaan, sehingga perlu untuk dibuat analisis simulasinya. Volume permintaan diartikan sebagai DT ini diasumsikan terdistribusi normal dengan rata-rata MBT yang tumbuh 4,9% setiap tahunnya, dan disajikan dalam notasi berikut asumsi-asumsi sebagaimana tabel berikut ini.
Asumsi-asumsi tersebut kemudian diinput ke dalam crystal ball dengan asumsi distribusi normal dengan rata-rata MGT dan varian standar deviasi padat untuk tahun 2024 terlihat sebagaimana gambar berikut ini. Proses yang sama dilakukan untuk setiap tahun selama umur proyek sampai dengan tahun 2043. Terkait dengan volume penyaluran yang nantinya diperhitungkan dalam analisis aliran gas atau cash flow analysis tidak selalu sama dengan asumsi permintaan gas atau DT di atas, karena terdapat beberapa batasan-batasan. Yang pertama adalah batasan nilai minimum penjualan sebagai akibat dari klausul ship or pay diletakkan dalam min-R dalam tabel asumsi sebelumnya. Kemudian batasan nilai maksimum penjualan sebagai akibat adanya kapasitas produksi terpasang diletakkan sebagai max R. Nah, selanjutnya dalam memperkirakan pendapatan, maka volume penyaluran gas hanya akan berada dalam rentang min R dan max R. Maka volume penyaluran gas disimbolkan dengan volt RT, disajikan dengan pemodelan sebagaimana berikut ini. Kemudian hasil simulasi volume permintaan tersebut terhadap vol RT untuk masing-masing tahun dirunning menggunakan Monte Carlo, sehingga kita mendapatkan hasil sebagaimana gambar berikut ini. Terlihat bahwa di awal-awal beroperasinya regasifikasi untuk tahun 2024, volume penyaluran atau vol RT cenderung berada pada estimasi nilai rata-ratanya sebelah kiri. Namun demikian, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa nilai permintaan tersebut sebenarnya berada di bawah klausul ship or pay. Kemudian seiring waktu dari tahun ke tahun terlihat bahwa dengan pertumbuhan rata-rata permintaan sebesar 4,9%, hingga dengan akhir masa operasi di tahun 2043, terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa permintaan jauh melebihi kapasitas produksi maksimum. Kita bisa lihat di tahun 2043, di mana volume permintaan semakin terkonsentrasi di area kapasitas maksimum atau max R. Meskipun terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa nilai permintaan tersebut sebenarnya berada di atas max R. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya opportunity cost, di mana seharusnya perusahaan dapat mendapatkan revenue yang lebih besar, namun dibatasi oleh kapasitas produksi. Selanjutnya, bagaimana vol RT tersebut mempengaruhi NPV dan IRR disajikan dalam histogram berikut. Untuk NPV terlihat sebelah kiri bahwa berdasarkan hasil running sebanyak 10.000 variabel acak, didapatkan bahwa kemungkinan NPV lebih besar dari 0 adalah sebesar 100%. Demikian juga untuk IRR, didapatkan bahwa kemungkinan IRR lebih besar dari WACC adalah sebesar 100%. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan yang pertama bahwa investasi proyek infrastruktur regasifikasi LNG untuk pembangkit PLTMG Merauke 1 dan 2 layak untuk dilakukan, dipandang dari kriteria NPV, IRR, Profitability Index, maupun payback period. Kemudian, melalui analisis simulasi volume permintaan terhadap NPV dan IRR, didapatkan bahwa proyek layak dilakukan dengan risiko yang rendah melalui berbagai variasi acak volume permintaan yang mungkin terjadi selama umur operasi. Saran pertama, untuk mendapatkan hasil kajian kelayakan yang lebih komprehensif, maka penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan survei dan tinjauan langsung ke lapangan untuk menghasilkan front-end engineering design atau detail engineering design yang lebih akurat. Kedua, untuk mengurangi opportunity cost, di mana volume permintaan jauh lebih tinggi dari kapasitas regasifikasi, maka perusahaan dapat meninjau ulang desain prosesnya dan meningkatkan kapasitas terpasangnya. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan, antara lain pertama adalah
Analisis kelayakan dilakukan tanpa proses survei lapangan, sehingga data-data terkait proses, desain, fasilitas masih menggunakan asumsi atau bersifat preliminary design. Kedua, aspek keproyekan yang lain seperti hukum, sosial politik, pemerintahan, lingkungan, desain dan teknologi, serta aspek manajemen risiko juga tidak diulas dalam penelitian kali ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon arahan dan saran dari Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang perlu untuk saya kembangkan dan perbaiki untuk kedepannya. Demikian saya ucapkan terima kasih atas waktunya.